Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya tentunya di channel Uli Tutorial ya. Hari ini kita akan full restorasi teman-teman. Ini speaker Audax ya 15 inci dan kondisinya seperti ini ya. Nah ini sebenarnya ada 3 buah. Yang dua yang saya upload kemarin itu punya orang ya teman-teman. Dan ini gratis buat saya ya. Dan sepertinya ini untuk bagian kioknya akan kita buka nanti ya. Karena udah benar-benar karatan ya. Untuk bagian belakang seperti ini Audax tipenya AX15450 HP8. Seperti ini 150 watt. Tapi jangan lihat wattnya teman-teman. Karena ini speaker ori ya Audax. Nah untuk bagian mereknya di belakang seperti ini. Dan yang ini udah selesai ya. Ini punya orang. Ini punya orang datang udah dicat ya dan tinggal pasang daun, spool, damper dan gasketnya seperti ini. Ini udah selesai ya. Ini kalau mau tahu servisnya silahkan tonton di video sebelum ini ya teman-teman. Dan untuk daunnya ini saya punya speaker 15 inci juga tapi magnetnya kecil, daunnya bagus ya. Ini daun kulit jeruk ya bagian belakang. Ini sangat tebal. Saya rasa ini daunnya bisa kita gunakan untuk di rangka speaker Audax ini teman-teman. Ya. Nah, ini yang akan saya bongkar nanti dan kita pasang di sini ya. Untuk bagian tioknya atau lubang spoolnya ini sangat sempit karena udah karatan juga. Ya, jadi harus kita lepas. Coba kita masukkan spoolnya. Ini speaker setara dengan ACR 15500 dan 15600 ya, setara untuk spoolnya. Itu ukuran spool 60,5 mm ya, teman-teman. Oke, lanjut. Ini akan kita lepas untuk bagian tioknya. Kenapa harus dilepas? Karena memang udah karatan, teman-teman, di bagian sini. Jadi kita harus lepas untuk membersihkan karatnya ya. Oke, kita siapkan alat-alatnya dulu. Di sini saya siapkan mika ya, mika press pan di sini. Ini saya pakai 5 buah ya. Nah, saya ganjel seperti ini, saya coba-coba dulu. Nah, seperti ini. Dan setelah kita tahu ganjelannya ada 5 buah, nanti kita akan naikkan 6 buah. Nah, tinggal kita lepas untuk bagian tioknya ya teman-teman. Kita lepas, kita ganjel dulu menggunakan kayu. Siapkan parang ya, parang yang tumpul atau besi yang tumpul seperti ini. Kita cari celahnya antara magnet dan tiok ya. Lalu kita pukul sedikit saja. Nah, oke, dan ini udah lepas ya. Tinggal kita tarik seperti ini. Nah, ini sudah terlepas untuk bagian besi tioknya. Karatnya memang benar-benar banyak ya di bagian dalam juga. Nanti kita akan bersihkan semua untuk bagian sisa-sisa lem dan juga karatnya. Menggunakan gerinda dan juga bor ya. Kita amplas seperti ini juga bisa. Nah, gunakan amplas yang agak kasar teman-teman. Oke, ini kita bersihkan dulu. Dan setelah saya bersihkan, seperti ini hasilnya teman-teman. Ini udah lumayan bersih ya. Untuk bagian washernya ini bagian dalam saya bersihkan menggunakan bor ya. Saya gunakan bor dan untuk bagian belakang juga sudah bersih. Nah, mata bornya seperti ini menggunakan amplas juga. Dan ini tinggal kita bersihkan untuk bagian sisa-sisa pengamplasan atau sisa-sisa karatan seperti ini. Ini kita gunakan double tip agar karatnya nempel seperti ini ya. Jadi harus benar-benar bersih lalu kita cat teman-teman. Kita bersihkan dulu. Oke, dan saya persingkat lagi, ini sudah saya bersihkan ya. Sudah saya bersihkan, sudah saya tempelkan untuk bagian lakban kertas agar saat pengecatan nanti tidak terkena cat ya. Tinggal akan kita cat teman-teman menggunakan pilox ya. Untuk bagian coknya sudah saya tutup juga untuk di bagian merek. Lanjut tinggal kita warnain teman-teman. Kita restorasi teman-teman.
Oke, ini saya menggunakan Pilox ya. Teman-teman bisa menggunakan cat juga bisa, cat biasa. Tapi mungkin agak lama keringnya ya. Nah, kenapa video ini saya persingkat ya? Banyak yang saya persingkat karena memang kalau kita video semuanya teman-teman, itu HP saya bisa-bisa penuh ya RAM-nya teman-teman. Karena HP saya juga HP murahan teman-teman. Oke, seperti ini tinggal kita ratakan catnya. Dan setelah rata dan sudah kering teman-teman, ini saya persingkat. Tinggal kita lepas untuk bagian lakbannya. Untuk bagian jok sudah saya pilok juga ya, sudah saya cat juga. Hanya di bagian pinggirannya saja teman-teman. Oke, seperti ini. Ini agar mirip dengan ACR ya, ACR 15600 itu. Nah, seperti ini. Oke. Tinggal akan kita bersihkan juga bagian ini. Ini jangan lupa ya, untuk bagian dalam lubang ini kita beri lakban juga agar tidak terkena cat ya. Nah, bagian luar dan magnetnya itu saya bungkus juga. Oke, seperti ini kita lepas dulu. Oke, dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe ya, agar teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik dan terbaru selanjutnya. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu menonton. Tinggal akan kita siapkan ya. Ini lanjut ya teman-teman, kita siapkan mika sebanyak mungkin. Ini sekitar berapa ya? 5 buah tadi ya teman-teman. 5 buah kita siapkan 5 sisi ya. 3 sisi teman-teman. Kita siapkan 3 sisi sebanyak 5 buah ya. Nanti kita tambahkan jika agak seret ya atau kurang pas. Oke, ini kan sudah kita amplas tadi. Jadi kita tambahkan sekitar 1 teman-teman. Jadi menjadi 6 lapis untuk mikanya. Lanjut, jika sudah sedia mikanya, tinggal kita pasang seperti ini. Nah, ini kita pasang seperti ini, usahakan masuk di bagian lubang ya. Nah, jadi ini memudahkan kita untuk memasang teman-teman, memasang tiok. Oke, tinggal kita coba dulu. Atau kita siapkan langsung lemnya. Untuk lem saya gunakan lem besi ya. Atau teman-teman bisa menggunakan lem epoksi ya, tapi agak lama keringnya. Kalau menggunakan lem besi itu cepat banget keringnya teman-teman. Mungkin sekitar 10 menitan udah kering ya. Oke. Kita tuangkan 1:1 teman-teman. Jadi simak baik-baik ya, karena di sini banyak sekali mungkin semuanya udah ada ya permasalahan di speaker. Jadi cara pemasangan saat spool menggantung juga atau daun menggantung nggak rapet ya. Misalnya daun nggak rapet di bagian damper. Cara pemasangannya seperti apa? Nah, seperti ini. Simak baik-baik teman-teman. Dari speaker bekas rusak ya, sudah tidak terpakai, kita ubah menjadi speaker yang bisa kita gunakan lagi. Dan tentunya hasilnya jos teman-teman. Karena memang diameter spoolnya ini setara dengan 15600 ya ACR teman-teman. Oke, tinggal kita ratakan juga. Untuk lem di bagian magnetnya kita ratakan, usahakan merata, jangan sampai ada celah, jangan sampai kotoran juga masuk ya teman-teman. Oke, kita ratakan seperti ini, tipis-tipis saja, yang penting rata ya. Jangan terlalu tebal, jangan terlalu tipis juga ya. Sedang saja teman-teman. Oke, ini sudah kita ratakan lemnya, tinggal kita pasang. Nah, pengganjalnya seperti ini. Oke, ini tinggal kita coba masukkan. Nah, ini agak nahan ya, coba kita masukkan. Nah, ini kurang pas. Kurang pas. Agak miring ya tadi saat saya coba masukkan. Ntar kita buka dulu. Lanjut kita pasang lagi. Langsung kita lepas untuk rangkanya. Oke, mantap. Udah masuk dan presisi teman-teman.
Yang penting pengganjalnya merata ya. Jadi saya ukur tadi itu ada sebanyak 5 lapis ya. Di sini saya tambahkan satu lagi, jadi 6 lapis di setiap mika ya teman-teman, di 3 sisi bagian. Ini sudah rapat semua, ini bisa kita putar-putar sedikit agar lemnya menyatu. Oke, ini tinggal menunggu lemnya kering. Lanjut teman-teman, jika lemnya dirasa sudah kering, ini lem sisa tadi, dan lemnya udah kering, tinggal kita lepas semuanya. Kita lepas mikanya. Nah, jika menggunakan mika itu lepasnya gampang. Kita lepas satu-satu. Nah, kalau udah lepas satu teman-teman itu mudah saat melepas semuanya. Kalau menggunakan pipa yang langsung tebel itu susah banget teman-teman. Susah banget. Bisa-bisa nggak bisa dilepas ya. Jadi saran saya gunakan mika seperti ini atau press pan ya. Ini namanya press pan teman-teman. Atau plastik ya. Oke, tinggal kita bersihkan sisa-sisa pengganjalan tadi menggunakan double tip dan kertas kita lengketkan di sini. Lalu kita putar seperti ini, kita masukkan. Oke. Oke, teman-teman, sedikit lagi. Ini videonya full check sound ya, full check sound teman-teman. Nanti kita cek sound. Oke, presisi ya untuk bagian pemasangan besi tiok. Untuk spoolnya coba kita masukkan. Nah, ini udah mulai agak longgar ya. Tadi nggak seperti ini teman-teman. Oke, mantap teman-teman. Tinggal kita coba untuk dampernya. Nah, ini dampernya saya beli tadi. Ini ukuran ACR ya, 15600. Dan untuk bagian daunnya ini sudah saya lepas juga teman-teman. Ini sudah saya lepas dan sudah saya besarkan lubangnya sesuai spool ya. Oke, seperti ini. Untuk dampernya agak gede ya, agak gede. Karena memang ini bukan damper orinya ya. Ini damper khusus untuk ACR 15500 atau 15600. Nah, jadi seperti ini. Untuk spool udah aman. Nah, coba kita masukkan ke bagian damper dulu. Oke. Untuk lubang di bagian damper ke spool itu ngepres ya, bagus sekali. Ini memudahkan kita untuk memasang spoolnya teman-teman, atau mengukur kedalaman spoolnya nanti. Oke. Nah, ini untuk dampernya agak besar ya. Kita lihat di sini ada sisa pengeleman sedikit saja, nggak apa-apa ya, aman. Oke, yang jelas masih bisa dilem. Otomatis koker spoolnya ini udah pas, nggak perlu kita ganti spool atau kokernya kita tinggikan, itu nggak usah. Ini udah pas teman-teman. Ini tinggal pemasangan dampernya, karena dampernya ini terlalu besar, mungkin kita akan kurangi teman-teman. Nah, oke, ini akan coba kita gunting di bagian sini. Kita tes dulu. Oke, lanjut. Akan kita gunting di bagian sini teman-teman ya. Kita perkecil. Nah, di bagian sini. Usahakan pemotongan itu bagus ya. Nah, ini pemotongan sudah selesai. Sudah saya potong teman-teman, saya gunting dan mantap sekali. Ini sudah pas di bagian celah ya dari rangka. Dan selanjutnya tinggal kita ukur diameter lilitan spoolnya. Lebar lilitan spool kita kurangi dengan ketebalan besi washer. Nah, lebar lilitan spool tadi 17 mili, di sini ketebalan besi washer 7 mili. 17 kurang 7 sama dengan 10 teman-teman. 10 bagi 2 sama dengan 5 ya. Nah, ini adalah rumus nilai X max. Ini adalah rumus kedalaman spool. Jadi kita sisakan kawatnya sekitar 5 mili. Nah, intinya bagian tengah-tengah lilitan spool itu berada pada bagian tengah-tengah besi washer. Itu adalah nilai X max atau kedalaman spool. Walaupun speaker-speaker pabrikan pasti seperti itu teman-teman. Oke, seperti ini tinggal kita pasang karena kita sudah mendapatkan nilai X max-nya yaitu 5 mili. Kita tinggal ukur. Ini sudah saya tandain tadi menggunakan kertas ya. Nah, kita ukur, kita sesuaikan. Berhubung ini ngepres untuk bagian dampernya di spool,
Jadi kita ukur dulu baru kita ganjel, nggak apa-apa. Kecuali emang longgar, kita ganjel dulu ya. Tapi ini ngepres bagus ya. Oke, ini udah pas teman-teman. Jika kedalaman spoolnya udah pas teman-teman, tinggal kita arahkan posisi kawatnya ke terminal yang akan kita solder nanti. Tinggal kita ganjel. Nah, ini saya akan coba ganjel menggunakan mika yang agak tipis. Nanti kita double ya jika masih longgar. Karena ini memang harus ngepres. Pengganjel ini harus ngepres karena pemasangan daun nanti kita tidak tahu apakah spoolnya bergeser nanti atau enggak. Jadi kita harus pasang pengganjel yang agak apa ya? Agak ngepres dan mengunci ya. Jadi pemasangan daun nanti tidak goyang untuk bagian spoolnya. Oke, ini sudah selesai pemasangan pengganjel ya. Kita coba dulu. Nah, ini pengeleman masih ada ya. Oke, tinggal kita lem teman-teman. Saya gunakan lem epoksi ya, Pullock. Yang epoksinya ini saya pakai resinnya. Dan yang bagian lem besi ini saya pakai hardenernya atau pengeringnya teman-teman. Nah, kenapa saya padukan seperti itu? Ini memudahkan kita untuk pengeleman. Ya, nah ini agak mencair jika kita kita samakan dengan lem epoksi dan lem besi. Nah, ini agak mencair. Kalau menggunakan lem besi juga pasangannya epoksi lem besi itu agak mengental ya, agak mengental. Ada kemungkinan nggak bisa kita tuang seperti ini ya. Kalau menggunakan resin dari lem epoksi dan pengering hardener dari lem besi itu mantap ya. Seperti inilah hasilnya teman-teman. Pertanyaannya mungkin ada yang bertanya, Bang, apakah lemnya cepat kering atau gimana? Nah, jawabannya cepat teman-teman. Tapi lebih cepat kalau sesama lem besi. Maksudnya resinnya dan hardenernya menggunakan lem besi itu lebih cepat, mungkin sekitar 5 menit. Kalau ini sekitar 20 menitan. Jadi bisa kita ratakan, kita sesuaikan seperti itu ya. Jadi waktunya agak agak lumayan ya teman-teman. Kalau mungkin menggunakan lem besi itu tidak bisa kita ratakan ya, karena sebentar sekali ya teman-teman untuk untuk keringnya. Oke, tinggal kita ratakan seperti ini. Kita sesuaikan serapih mungkin ya. Oke, mantap. Kita ratakan pengelemannya. Nah, ini sedikit lagi teman-teman. Oke, ini tinggal kita pasang daun speakernya teman-teman. Oke. Lanjut akan kita pasang daun speakernya teman-teman. Ini lemnya belum kering ya. Nah, sembari menunggu lemnya kering, tinggal kita pasang daunnya. Kita presisikan dulu. Kita coba dulu seperti ini. Lanjut untuk kabel spiralnya kita siapkan juga. Nah, ini kabel spiralnya sudah saya siapkan ya teman-teman. Tinggal kita potong. Lanjut tinggal kita pasang dulu untuk daunnya ya. Untuk daunnya, kenapa nantinya daunnya ini enggak rapat bersama damper? Karena memang daunnya ini lubangnya kecil. Jadi saat saya potong atasnya, bagian lubangnya saya besarin agar spool ini bisa masuk. Itu akan berkurang ketinggiannya tentunya ya. Nah, jadi agak menggantung nanti. Enggak apa-apa, aman kok ya teman-teman. Oke, setelah pengeleman seperti ini, kita gunakan lem kuning. Lem kuning, lem box juga bisa. Nah, ini kita lem juga untuk bagian rangka ya. Nah, ini lem saya tinggal dikit teman-teman. Kita lem, kita ratakan menggunakan lem kuning ya. Oke, seperti ini. Lalu kita ratakan.
Oke. Nah, tinggal kita pasang daunnya teman-teman. Usahakan posisi lubang ini berada pada bagian lurus ya, di bagian solderan. Oke, seperti ini. Oke, mantap. Ini sudah terpasang teman-teman, tinggal kita ratakan. Kita rapatkan ya. Kita rapatkan semua. Oke. Seperti ini. Usahakan benar-benar rapat. Oke, ini saya rapatkan menggunakan tangan ya teman-teman, atau menggunakan plastik juga bisa ya, agar lebih rata lagi. Oke, lanjut, tinggal kita fokus ke bagian spool. Nah, di sini teman-teman kita masukkan untuk bagian kabel spiralnya, kita ukur ya. Kita ukur segini. Ini akan kita potong menjadi 2 bagian. Oke, kita potong. Lanjut, satu lagi kita masukkan. Oke. Nah, sebelum kita solder teman-teman, kita akan coba perhatikan di bagian sini. Antara daun dan spool itu ada celahnya. Nah, di sini ada celah ya. Nah, di sini ada celah, jangan sampai lemnya nanti jatuh ke bawah. Kita tutup menggunakan benang seperti ini. Kita putar-putar hingga menjadi, kita sesuaikan ya, kita sesuaikan besarnya. Nah, lalu kita akan ganjel seperti ini. Nah, kenapa menggunakan benang? Nah, benang ini bagus ya kalau menggunakan benang teman-teman. Bagus sekali karena lem bisa meresap ke dalam. Nanti kita perlihatkan ya saat lemnya udah kering dan tentunya meresap ke bagian benang. Oke, ini kita tutup celahnya menggunakan benang agar apa? Agar lemnya nggak jatuh ke bawah ya teman-teman. Kalau lemnya jatuh ke bawah atau jatuh ke bagian lubang, otomatis ribet ya nantinya. Oke, tinggal kita tekuk untuk bagian kawatnya. Lalu kita pelintir di sini di bagian kabel spiral. Oke. Nah, seperti ini. Tinggal kita solder teman-teman. Usahakan penyolderan juga benar-benar rapat ya, karena untuk ujung kawatnya ini yang akan kita solder ini sudah saya kupas ya. Nah, jadi spool yang saya jual itu sudah saya kupas teman-teman. Oke, seperti ini tinggal akan kita lem teman-teman. Lemnya sudah saya aduk dan tinggal kita tuangkan ya. Kita tuangkan di sini. Oke, perlahan saja. Ini tinggal dikit lagi, nanti kita rapikan ya. Oke, tinggal kita rapikan teman-teman. Kita rapikan. Nanti lem ini akan meresap ya. Dan setelah kita rapikan seperti ini jangan lupa dilem juga untuk bagian yang sudah kita solder. Kita gunakan lem yang sama ya. Jangan gunakan lem kuning di bagian sini. Ya, di bagian solder ini, yang kita solder ini jangan gunakan lem kuning ya. Itu bisa membuat spoolnya putus ya teman-teman. Karena lem kuning saat kena panas pasti meleleh ya. Jadi kita gunakan lem yang kuat. Oke, tinggal menunggu lemnya kering, dan setelah lemnya kering teman-teman, jika dirasa lemnya sudah kering tinggal kita lepas ya. Ini saya menunggu sekitar 30 menitan tadi ya. Saya persingkat, tinggal kita lepas untuk bagian pengganjalnya. Oke, kita lepas semuanya. Oke, ini banyak sekali ya pengganjalnya, nggak apa-apa, yang jelas aman ya, aman, dan posisi spoolnya itu lurus ya, harus benar-benar lurus teman-teman.
Oke, ini tinggal kita goyangkan, ketuk-ketuk seperti ini. Jika tidak ada gesekan, ya ini aman sekali teman-teman, aman ya. Mantap. Ini tinggal kita cek sound. Tinggal kita cek fasenya, plus minusnya. Oke, sebenarnya sudah aman, tidak ada gesekan antar spool dan tiok, itu artinya sudah mantui teman-teman. Oke, lanjut akan kita cek nilai apa ya? Kita cek fasenya ya. Kita cek bagian plus minusnya, kita arahkan ke kali 1 ohm di ampermeter, lalu kita cek di sini di bagian pinnya. Nah, jika kita cek seperti ini dan daun bergerak ke bawah seperti ini, itu artinya plus minusnya kebalik. Nah, kita balik bagian fasenya. Nah, plusnya di bagian kanan, kita coba lihat daunnya. Nah, daunnya bergerak ke atas ya. Daun bergerak ke atas seperti ini, itu artinya bagian plus minusnya udah pas ya. Teman-teman bisa menggunakan baterai ABC juga bisa, baterai remote juga bisa ya. Jika tidak mempunyai ampermeter, teman-teman. Oke, tinggal kita cek sound teman-teman ya. Kita cek sound, kita pasang kutub power, kabel dari power ya. Nah, ini plusnya dan ini minnya. Nah, mantap. Udah muncul suara teman-teman. Oke, udah bunyi ya. Suaranya bersih. Gunakan headset agar lebih jelas lagi ya. Agar suara bass dan mid high-nya terdengar jelas ya teman-teman. Oke, ini akan kita ganti lagunya nanti menggunakan DJ ya. Ini udah nyala. Kita coba dengarkan dulu teman-teman. This is Ryudenka perform Aeromex Audio. Oke, kita coba ganti DJ. Untuk settingan masih flat ya teman-teman. Saya tidak menggunakan aksesoris, cuman mixer ya. Low, mid, high-nya di flat ya teman-teman. Oke, kita dengarkan dulu. Just keep singing it, get jiggy, get drunk, up, percolate, anything you want, because it's hostility, but don't get jiggy. Forward up.
Oke, mantap ya teman-teman. Teman-teman bisa menilai sendiri suaranya bukan hanya 150 watt teman-teman. Ini setara dengan ACR 15600 dan 15500 itu spoolnya sama ya, diameter spoolnya sama. Suaranya mantap, teman-teman bisa mendengarkan sendiri. Usahakan gunakan headset ya tadi. Dan untuk duskapnya ini tinggal kita pasang teman-teman. Untuk duskap kita bisa menggunakan lem kuning seperti ini. Dan lem apapun itu juga bisa teman-teman. Oke, mantap. Dan speaker Legend Audax sudah nyala kembali, sudah siap digunakan kembali, dan tentunya horek teman-teman. Teman-teman bisa menilai sendiri. Oke, yang baru bergabung jangan lupa klik tombol subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mantap.